Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Lintang Budiastuti. Hujan deras membanjiri beberapa jalan dan menghentikan lalu lintas kereta api dan udara di Tokyo, Jepang. Menurut Asosiasi Meteorologi Jepang, hujan lebat turun hanya dalam 1 jam di ibu kota. Kontrol lalu lintas udara dan layanan darat lainnya di Bandara Haneda dihentikan karena petir yang mencegah pesawat lepas landas. Operasi kereta api juga dihentikan termasuk kereta peluru dan jalur lain di wilayah ini. Pihak berwenang memperingatkan akan adanya lebih banyak badai petir pada malam hari dan menghimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah. Demikian Kompas Update, setelah ini Anda akan menyaksikan program Kompas Siang. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Rasakan dingin menyegarkan di kulit kepala. Rambut terlindungi dari bau matahari dengan UV Shield. Let's do more with Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Ledakan terjadi di tengah permukiman warga di Tangerang Selatan, Banten. 4 rumah rusak dan sejumlah orang terluka. Tiga orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di Kabupaten Pandeglang, Banten. Diduga sang suami menghabisi nyawa istri dan anaknya. Tanggul beton sepanjang 3 km muncul di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini meresahkan nelayan yang harus memutar jauh ke tengah laut demi bisa mencari ikan. Harga cabai hingga bawang merah di Semarang mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Kualitas cabai yang dijual saat ini juga kurang bagus karena banyak yang kering dan juga busuk. Keluarga korban unjuk rasa Nepal melakukan doa bersama di luar kamar jenazah Rumah Sakit Kathmandu. Mereka menuntut penghormatan kenegaraan bagi anggota keluarga yang tewas dan pencarian warga yang masih hilang. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda siang hari ini? Saudara, ada informasi mengenai Partai Gerindra membantah isu Rahayu Saraswati mundur dari keanggotaan DPR untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mengganti Dito Aryo Tejo. Gerindra menyebut itu hanya isu gorengan warganet. Ya, di sisi lain, Presiden Prabowo masih enggan menjawab secara gamblang soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi Menpora dan Menko Polkam yang masih kosong. Presiden meminta publik menunggu. Selengkapnya bersama saya Lintang Budiastuti. Dan saya Tili Reabella, kita jelang Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kita ke informasi pertama, Saudara. 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di Kampung Sindang Resmi Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Diduga sang suami menghabisi nyawa istri dan anaknya. Korban pertama kali ditemukan oleh orang tuanya pada Kamis pagi usai melihat adanya bercak darah pada sandal di depan rumah korban. Melihat hal itu, orang tua korban segera menuju kamar korban dan mendapati pintu kamar terkunci. Usai mendobrak pintu, putri dan cucu-cucunya ditemukan sudah terbujur kaku di atas kasur. Polisi membenarkan tindakan pembunuhan diduga dilakukan oleh suami. Dari hasil pemeriksaan sementara, 2 korban diduga dibunuh pelaku saat tertidur. Sementara terduga pelaku kehilangan nyawa akibat luka di leher dan tangan. Si orang tuanya sempat melihat anaknya sudah meninggal, kemudian sempat dibantu oleh masyarakat sekitar. Terduga pelaku dibawa ke rumah sakit Aulia Menes untuk dilakukan perawatan. Namun sekitar jam 11.45 kita dapat informasi yang bersangkutan meninggal dunia pula. Sementara ini karena terduga pelaku meninggal dunia, berarti demi hukum perkara ini kita tidak bisa lanjutkan. Tapi kalau misalnya di kemudian hari memang terdapat pembuktian atau ada pelaku lain, mungkin berkaitan pidana ini kita akan lanjutkan. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani langsung mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa yang begitu mendalam. Bupati mengimbau warga, khususnya kepala keluarga yang memiliki persoalan, untuk tidak meluapkan emosi atau kemarahan kepada istri atau anaknya sendiri, sehingga hal seperti ini tidak kembali terulang. Lingkungan diminta saling jaga dan peduli pada kondisi tetangga mereka. Dan kebetulan ini korban pembunuhan dan tiga-tiganya beliau adalah satu keluarga, dan kami dari pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat berduka, dan ini dihimbau untuk keluarga yang mempunyai permasalahan, terutama kepala keluarga, jangan melampiaskan kemarahan ataupun permasalahan ini. Yang jadi korban adalah istri dan anak. Sekali lagi, tolong camkan, jangan sampai ada terjadi lagi. Jaga lingkungannya masing-masing, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, siap. Saudara, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat pagi. Akibatnya 4 rumah mengalami kerusakan parah dan sejumlah warga menderita luka. Sesaat setelah terjadinya ledakan, kerusakan parah terlihat pada sejumlah rumah. Tidak hanya itu, sebagian warga berusaha menolong penghuni yang terluka. Pemilik rumah mengatakan sekitar subuh terdengar suara keras seperti kilat menggelegar dan kemudian diikuti dengan atap rumah roboh. Dari informasi yang kami himpun, ledakan terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi. 4 rumah di pemukiman daerah Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan rusak berat. 4 orang warga juga terluka sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Niko. Tadi ada polisi yang mendatangi lokasi kejadian. Apa sebenarnya pemicu ledakan ini? Ya, kalau misalnya berdasarkan keterangan dari kepolisian, ini belum ada rilis secara resmi dari otoritas terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari ledakan di tengah rumah kawasan padat penduduk di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Kota Tangerang Selatan. Namun yang bisa saya gambarkan situasi saat ini di Jalan Talas 2, Pondok Cabe ini, Bella dan juga saudara, sejumlah pengamanan atau sejumlah aparat kepolisian terdiri dari jajaran Kapolsek Pamulang dan juga Polres Tangerang Selatan, ditambah juga dengan personil BRIMOB bersenjata lengkap ini masih melakukan pengamanan dan juga sterilisasi di sekitar tempat kejadian perkara. Dan juga tempat kejadian perkara masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Dan tadi juga sempat terlihat ada BPBD Tangerang Selatan yang masih bahu-membahu untuk mengevakuasi sejumlah warga yang masih ada di sekitar tempat kejadian perkara. Dan
infonya atau kabarnya nantinya ini tetangga-tetangga dari lokasi lokasi ledakan tersebut nantinya akan diungsikan terlebih dahulu agar penyelidikan bisa lebih aman dari warga yang bisa melihat. Dan juga kalau misalnya posisi dari nantinya warga yang diungsikan ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut, namun yang pasti tadi ada jajaran dari BPBD untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pengungsian yang nantinya akan dihuni oleh para tetangga di lokasi ledakan. Adapun kalau misalnya terkait dengan korban sendiri, Bella dan juga saudara, ada 3 korban yang saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan, dan tentunya korban luka-luka tersebut juga saat ini juga telah mendapatkan penanganan medis, dan tentunya kita masih menunggu rilis resmi dari polisi terkait dengan apa yang menjadi penyebab ledakan di kawasan padat penduduk di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Bella. Oh, ini kalau kita lihat di belakang Anda tampak memang ada warga-warga dan juga ada lalu lalangnya mungkin warga sekitar. Seperti apa, sepadat apa lokasi ledakan yang ada di belakang Anda saat ini? Ya, kalau misalnya saya bisa gambarkan lebih lanjut, ini adalah visual yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Julian Fernando. Situasi jalan atau kondisi jalan di Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Kota Tangerang Selatan ini cukup kecil, tidak cukup untuk 2 mobil untuk berlalu lalang. Oleh karena itu, kalau misalnya ada papasan dengan mobil, tentunya ini perlu bergantian seperti itu, Bella dan juga saudara. Dan kemudian kalau lokasi yang menjadi tempat atau titik ledakan ini berada di dalam gang. Dan kalau misalnya tadi saya bisa memantau lokasi tersebut, ini cukup berdempetan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Dan hingga saat ini juga masih dipasangi garis polisi agar warga-warga yang tidak berkepentingan ini tidak bisa memasuki lokasi ledakan. Dan juga dilengkapi juga dengan personil BRIMOB yang saat ini masih berjaga dengan senjata lengkap, tentunya agar warga-warga yang tadinya ingin melihat atau ingin tahu apa yang terjadi ini bisa tidak dulu untuk mendekati lokasi, karena berdasarkan pernyataan dari polisi tentunya masih ada penyelidikan yang perlu tempatnya ini steril, dan ini tentunya kita masih menunggu rilis resmi dari polisi terkait dengan apa dan juga penyebab dari ledakan yang terjadi di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Bella. Oh, lalu untuk korban luka akibat ledakan ini, apakah mereka tetangga sekitar, pemilik rumah, atau siapa? Apakah sudah ada informasi? Ya, kalau misalnya berdasarkan informasi awal yang telah kami terima dari saksi mata, beberapa warga yang tadi sempat kami ajak berbicara seperti itu, Bella dan juga saudara, dan ini merupakan satu keluarga yang tadinya ada di dalam rumah tersebut, dan saat ini tentunya sudah mendapatkan penanganan medis dari Rumah Sakit Hermina Ciputat, dan kita masih belum tahu bagaimana kondisi dari luka yang dialami oleh para korban, dan kita tidak bisa menduga-duga. Dan tentunya sejumlah warga juga yang warga sekitar merupakan tetangga korban juga saat ini berada di tempat yang aman dan sudah diungsikan oleh tadi mendapatkan imbauan dari otoritas terkait atau pihak polisi, yang mana tempat ini harus steril terlebih dahulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggrian. Kita berharap memang dalam waktu dekat sudah ada rilis yang akan dilakukan oleh polisi. Niko, selamat bertugas kembali.